Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu 23 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Yakoba Marlene Yosef. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Setiap manusia memiliki cerita hidup yang berbeda-beda. Banyak hal yang dilalui dalam hidup. Di dalamnya ada kebahagiaan, kesuksesan, kesulitan, keterpurukan, kesedihan, dan sebagainya. Dinamika kehidupan tetap harus dihadapi. Lalu, bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan harus bersikap dalam menghadapi segala tantangan hidup ini? Apakah kita mampu setia pada perintah Tuhan saat harus menghadapi berbagai tawaran dunia yang kadang menyulitkan manusia untuk berpikir, berkata, dan bertindak benar? Kadang kejujuran, ketulusan, dan rendah hati menjadi hal yang mahal. Padahal Tuhan Allah selalu setia memberkati dan mengasihi kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari menyembah dan mengerahkan hati pada Kristus Tuhan dengan memuji Tuhan dari KK 34 bait 1 dan 2. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena setiap saat dalam suka dan duka
Engkau selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan bersekutu dengan Engkau melalui ibadah keluarga GPIB Nazaret Jakarta saat ini. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Serta pimpinlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan ibadah ini hanya tertuju kepadamu. Amin. Mazmur 111 dibaca secara silih ganti oleh seorang warga jemaat dan jemaat. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk. Silakan duduk. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita akan bersama mendengarkan kebenaran sabda Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, setiap saat kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, maka setiap saat itu pula lah kami harus tiba pada pengakuan bahwa tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, kami tidak dimungkinkan dan tidak mampu untuk memahami kekayaan sabda Allah. Kami rindu mendengarkannya, dan karena itu kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya.
Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua sama-sama mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang kalau bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Atau orang suka mengatakan the do and the don'ts gitu. Kalau kita mau berhasil, maka lakukanlah apa yang the do itu gitu. Lakukan apa yang diharapkan untuk kita kerjakan. Tetapi jika kita mau menuai kegagalan dalam hidup, maka kerjakanlah apa yang suka kita ingini dalam hidup ini, padahal itu sudah dilarang dalam kehidupan ini. Dan setiap manusia, baik yang besar maupun yang kecil, kira-kira dalam perjalanan kehidupannya, dia pasti punya pemahaman tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan dalam kehidupan ini. Tapi persoalannya kadang-kadang kita suka menjadi pribadi-pribadi yang lakukan saja apa yang sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun untuk itu kita suka tabrak banyak sekali aturan-aturan, hal-hal yang seharusnya sudah terbangun dengan sangat baik di dalam kehidupan ini. The do and the don'ts itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, ternyata tidak hanya kita bangun atau dibangun di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam lingkungan kecil kita. Tetapi itu juga ada di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita, di mana saja Tuhan menghadirkan kita gitu. Dalam gereja ini pun juga ada hal-hal yang benar dan yang tidak benar yang harus kita hindari misalnya. Di lingkungan kerja hal yang sama pun juga akan kita hadapi, saudara dan saya hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, bacaan Alkitab kita ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, ayat 11 atau 11 ayat ini, kalau kita perhatikan, dia memetakan secara baik apa yang harus dihindari dan apa yang diharapkan boleh kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ayat 11 ini atau pasal 11 adalah bagian dari pasalnya yang ke-10. Pasal yang ke-10 itu dikatakan inilah kumpulan amsal-amsal Salomo. Gitu. Salomo itu adalah orang yang dipandang sebagai orang yang berhikmat. Gitu. Kenapa dia bisa berhikmat, Ibu Bapak Saudara-saudara? Pada waktu Salomo dia diangkat menjadi raja, kemudian dia minta kepada Tuhan. Gitu. Saya memohon, kata Tuhan, apa yang kamu minta? Lalu dia bilang, yang saya minta itu cuma satu, karuniakanlah saya hikmat ilahi. Gitu. Kemudian karena Tuhan bilang, karena yang kamu minta itu hikmat, gitu, bukan yang lain, maka Salomo mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Gitu. Kalau kepada ibu bapak, saudara dan saya ditawarkan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, apa yang paling ingin kita peroleh dalam kehidupan ini, saya kurang tahu gitu ya, kira-kira kita punya jawaban masing-masing.
Tapi buat Salomo yang paling penting itu saya mendapatkan hikmat gitu. Pada masa lampau sebenarnya persoalan peribahasa, persoalan hikmat gitu ya. Kata-kata bijaksana itu adalah hal yang biasa juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat gitu. Peribahasa itu ada juga di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang menarik itu begini, buat orang Israel hikmat itu dia diperoleh hanya dari Tuhan gitu. Salomo dikenal sebagai pribadi yang berhikmat. Sekalipun dalam perjalanan selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita juga mendengarkan tentang kegagalan Salomo untuk mewujudkan apa yang dia dapati dari Tuhan, apa yang diajarkan Allah kepadanya gitu. Namun yang kita lihat begini, Salomo menekankan bahwa hikmat itu sebenarnya berasal dari Allah gitu. Orang pandai banyak, orang berhikmat di tengah-tengah hidup bermasyarakat itu banyak gitu ya. Tetapi menurut hikmatnya Salomo dia bilang takut akan Allah itu adalah awal dari segala sesuatu gitu. Jadi pertama dia mau bilang kalau mau menjadi amsalnya Salomo atau hikmatnya Salomo itu dia memberikan penekanan kepada aspek Allah lah sumber hikmat itu gitu. Kita bisa menjadi orang berhikmat kalau kita ada dalam hubungan dengan Tuhan. Lepas dari hubungan bersama dengan Allah, maka seringkali kita kedapatan sebagai orang yang tidak sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, orang berhikmat itu tadi saya bilang Salomo itu orang yang dikenal berhikmat gitu. Tapi dalam perjalanan kehidupannya ada juga saatnya di mana dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu. Tidak melakukan hikmat yang ia ajarkan kepada orang lain gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia mengikuti kata hatinya ya. Karena dia lebih memutlakkan apa yang menjadi keinginan dalam dirinya. Kalau itu terjadi maka gampang sekali orang dari benar menjadi tidak benar gitu. Nah, dalam bacaan kita ini kalau kita lihat Ibu Bapak, pertama kita bisa melihat ya, ayatnya yang pertama dia bilang begini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan ya. Jadi Salomo mencoba untuk menempelkan atau melekatkan pandangannya tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik itu dalam perspektif Allah. Dia katakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu berkenan akan batu timbangan yang tepat. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat pada masa lampau, dan saya yakin juga pada masa kini, saat orang berdagang, tentu orang itu berpikir tentang keuntungan bagi kepentingan dirinya. Begitu kan Bapak Ibu ya? Itu lumrah sekali gitu. Tetapi ternyata begini, pada waktu hak setiap orang untuk memikirkan kepentingan dirinya gitu. Tapi kewajiban setiap orang juga untuk menegakkan kepentingan hidup orang lain juga gitu. Itu sebabnya Salomo mengatakan neraca, ya dia bilang ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu neraca yang tidak tepat gitu. Neraca yang tidak tepat yang seringkali digunakan oleh pedagang untuk menguntungkan dirinya, mengambil keuntungan dari kehidupan orang dengan siapa dia berdagang. Salomo mengatakan itu kekejian bagi Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu ya. Jadi bukan saja dia bilang kamu jahat sama orang itu gitu. Tapi dia bilang begini, apa yang kamu lakukan ini itu kekejian di hadapan Tuhan gitu. Nah menarik ya Bapak Ibu. Salomo mengajak orang ini, orang Israel dalam berdagang. Kalau kita merugikan orang lain, maka itu bukan saja kita merugikan sesama kita dan menguntungkan diri kita, tetapi itu sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Pernahkah kita berpikir ya Bapak Ibu, kalau saya melakukan sesuatu ini urusan saya bukan saja dengan orang ini gitu. Tapi saya sedang melakukan sesuatu yang jahat di hadapan kekudusan Tuhan gitu. Lalu dia bilang begini, tetapi ia berkenan
akan batu timbangan yang tepat gitu. Jadi ada yang tepat dan ada yang tidak tepat gitu kan. Tuhan bilang, Salomo bilang, yang tepat itulah yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Nah selanjutnya dia katakan begini, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ini orang kita selalu rindu ya, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang rendah hati gitu. Tetapi keangkuhan itu juga membuat kita bisa menjadi orang yang dengan sangat mudah dicemooh gitu. Kadang-kadang kan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pergaulan, saya waktu baca ini saya terus pikir-pikir begini, betul juga ya. Kalau kita pikir-pikir kadang-kadang kita mencemooh sesama, lalu kita lihat akarnya itu sebenarnya dia mau mengangkuhkan dirinya, ya kan Bapak Ibu? Karena dia mau menyombongkan dirinya gitu. Dia mau menonjol sendiri dan lain sebagainya. Keangkuhannya muncul, tapi dampaknya bukan dipuji, melainkan dicemooh orang lain gitu. Kenapa itu terjadi? Kata Salomo, itu terjadi akarnya itu karena adanya keangkuhan gitu. Lalu dia bilang begini, orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya gitu. Kenapa seseorang menjadi pengkhianat gitu kira-kira ya Bapak Ibu? Orang menjadi pengkhianat karena kecurangan gitu. Curang gitu. Maunya menang sendiri gitu Bapak Ibu. Maunya untung sendiri gitu. Maunya segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri gitu. Nah, orang yang seperti ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, dikatakan oleh Salomo ini, orang yang seperti ini, dia bisa menjadi orang yang berkhianat itu gitu. Ibu Bapak Saudara-saudara, kemudian yang menarik ya, ayat 4 itu mau bilang begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut gitu. Apa yang baik dan apa yang buruk itu ternyata dampaknya tidak hanya ketika kita menjalani hari-hari kehidupan ini gitu. Tapi dampaknya panjang ya kan Bapak Ibu. Pada hari kemurkaan artinya dia menunjuk pada hari masa mendatang gitu. Orang yang melakukan hal yang negatif itu urusannya itu tidak hanya di sini gitu. Tetapi panjang di sana juga gitu. Itu dia katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita berpikir bahwa saya ini hidup untuk apa gitu ya Bapak Ibu. Barangkali di penghujung saat-saat kita mau selesai dengan tahun 2022 ini. Waktu ini cepat sekali berlalu ya Bapak Ibu. Ternyata kita sudah tinggal beberapa hari lagi masuk bulan Desember begitu kan. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki tahun 2023 gitu. Pertanyaannya, seandainya hari kehidupan itu selesai untuk diri kita dan kita tidak sempat menyeberang di tahun 2023, kira-kira seperti apakah kondisi kita di hadapan Tuhan gitu Bapak Ibu? Apakah Tuhan akan mengatakan, oh ini hambaku yang benar dan baik? Karena sekalipun dia susah, sekalipun dia mengalami banyak kerugian, tetapi dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang benar di hadapan kekudusanku. Sekalipun dia jatuh bangun, tetapi dia selalu berusaha untuk tidak menjadi orang fasik. Itukah kondisi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, sehingga bisa dikatakan begini, kebenaran melepaskan orang dari maut gitu. Atau pada hari kemurkaan ternyata kita bisa bilang begini, semua harta bendaku ternyata tidak ada apa-apanya, tidak bisa kujadikan modal untuk membuat saya berdiri di hadapan kekudusan Tuhan. Padahal harta kekayaan yang banyak itulah yang seringkali membuat orang bisa menggunakan neraca yang serong. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang suka melakukan neraca yang serong?
Karena dia ingin menumpuk harta bendanya gitu. Lalu Amsal bilang, gak ada gunanya. Karena pada hari kematian Tuhan tidak cari itu gitu. Harta seperti itu justru membuat kita menghadapi malapetaka di dalam kehidupan ini. Nah, tidak hanya sampai di situ Ibu Bapak Saudara-saudara, tetapi Salomo kalau kita lompat ya, ayatnya yang ke-11, 10 dan 9. Ayat 10 dan 9 dia bilang begini, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat 9 bagian terakhir, orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi mau dikatakan begini, kebenaran itu gitu, dan kefasikan hal yang positif ya. Hal negatif ini kalau Bapak Ibu lihat kata-kata negatif di sini, ada yang dikatakan bahwa negatif itu keangkuhan gitu, pengkhianat, orang fasik, orang jahat gitu. Kalau orang ada dalam posisi seperti itu, maka dikatakan dampaknya itu tidak hanya dampak negatif bagi dirinya sendiri, tetapi dampaknya itu untuk lingkungannya juga gitu Bapak Ibu. Nah, tapi kata-kata positif misalnya ya, orang berhikmat, orang jujur, orang saleh, orang benar seperti dalam bacaan kita ini tadi, dia katakan begini, kalau orang yang seperti itu adalah orang-orang yang membuat orang lain itu beria-ria gitu kan. Ayat 10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota gitu. Orang benar yang mendapatkan keuntungan dikatakan, maka yang bersukacita itu bukan hanya dirinya sendiri gitu, tetapi orang lain pun juga bersukacita di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu Ibu Bapak, waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya berpikir begini, kalau saya mendapatkan berkat, apakah orang lain itu juga akan bersukacita atau tidak begitu? Ketika kita mendapatkan berkat, mensyukuri berkat itu, namun ada orang lain yang berduka cita karena sukacita kita, mari kita berhati-hati, jangan sampai saya ini termasuk orang yang sedang menggunakan neraca yang serong tersebut. Saya bergembira, tetapi orang lain sedang berduka cita. Yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah, kalau orang benar itu bersukacita, kalau orang benar itu mendapatkan berkat, maka orang lain pasti akan beria-ria di dalam kehidupan ini. Mari di penghujung tahun-tahun pelayanan ini, kita masing-masing mencoba untuk melihat kehidupan kita sendiri-sendiri gitu misalnya. Apakah saya ini termasuk kelompok orang-orang yang dikategorikan melakukan tindakan-tindakan yang positif, atau Tuhan mengatakan begini, kamu capek-capek berkarya, kamu capek-capek berusaha, tetapi jerih lelahmu itu jangankan menyelamatkan diri orang lain, menyelamatkan dirimu sendiri ternyata tidak bisa, tidak cukup untuk menolong dirimu sendiri. Karena apa? Karena apa yang dikerjakan pada saat ini kelihatannya baik, baik untuk sesaat dan tidak bisa menjamin apapun juga untuk hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara dan saya. Marilah dalam tuntunan kuasa Tuhan, dalam kedekatan bersama dengan Tuhan, kita selalu melihat diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk kelompok orang-orang yang jujur, yang berhikmat, yang saleh, orang-orang yang benarkah? Atau saya adalah kelompok orang-orang yang sedang menggunakan neraca yang serong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang bisa dikategorikan pengkhianat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Mana yang kita pilih? Saya pikir sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, Dia menghadirkan kita
supaya kita bisa menjadi berkat untuk kehidupan orang lain. Karena itu mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki hari ini, tetapi juga memiliki harapan ke depan, karena kita selalu melekat kepadanya. Amin. Sukar jalanku, sukacitaku tetap, sebab dituntun langkahku menyucikan sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Tuhan berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah pemuda dan pemudi, serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju dan kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaannya yang beragam itu. Bimbinglah juga masyarakat Indonesia ya Tuhan, agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan satu sama lain karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan ideologi, dan perbedaan kelompok. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda.
Engkau tempatkan mereka di berbagai tempat dan wilayah kami Indonesia. Untuk itu, persatukanlah rakyat kami dalam satu rumah bangsa dan ikatan saudara ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarilah dari bencana alam, tsunami, dan malapetaka. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan kami. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah keluarga malam ini. Kami sudah membaca dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di mana saja kami Engkau tempatkan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Marlin Joseph yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pelayanan keluarga dan kesehatan Ibu Pendeta. Ya Tuhan, berkatilah Majelis Sinode GPIB dan MUPEL Jakarta Timur. Kiranya program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga GPIB Jemaat Nazaret di tempat di mana kami bergereja. Berkatilah para presbiter, unit-unit misioner, karyawan kantor gereja, dan seluruh warga jemaat. Berikanlah kami hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya persekutuan kami semakin erat, semakin bertumbuh, dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam untayan doa ini pun juga kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau melayani kami lewat kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan, semua diaken, semua penatua, semua pengurus unit misioner, pelayan PA dan PT, pegawai kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret. Kami mengucap syukur juga karena Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Nazaret. Engkau tahu kondisi mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus bagi warga jemaat kami yang saat ini saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang ada dalam kondisi pemulihan, dan yang ada dalam usia lanjutnya. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Titin Nugroho Said Suyud, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ji Butar-Butar, Ibu Desi Remanangka, Ibu Poyo Ole, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Saudari Korina Manangka, Ibu Sarah Banuera, Ibu Elia Dwi Waihanto, Pendeta Deni Matulapelwa, Adik Immanuel Sumual, Ibu Lucile D. Palar R, Ibu Tiurlan Napitupulu Manurung, Adik Eliana Liu, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Adik Yosia Luntungan, Ibu Rinde Freitas, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prach, Ibu Heni Silain Katiandago, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Heni Urai Rantung, Ibu Ferda Sianturi, Bapak Hari Syamsu, Ibu Mariam Purayau, Ibu Yane Adam, Ibu Lopis Mojo, Ibu Mike Huta Barat, dan Bapak M. Parlindungan Bakara. Jaga dan lindungi mereka Tuhan, karena hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan, mereka tetap bersemangat, tidak kehilangan sukacita, dan pengharapan kepada Tuhan akan menguatkan mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan dalam pengharapan Engkau tidak akan membiarkan mereka berjuang seorang diri. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Saerang Mamusung yang saat ini sedang berduka karena salah satu anggota keluarga mereka Engkau pisahkan dari kehidupan mereka. Di tengah-tengah kehilangan ini, biarlah mereka semakin mengimani bahwa Engkau ada bersama dengan orang-orang yang telah pergi mendahului kami, dan karena itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah penghiburan-Mu membuat mereka tetap bersemangat
untuk meneruskan perjalanan dan perjuangan kehidupan ini. Kami berdoa bagi ibadah peneguhan susulan diaken dan penatua masa tugas 2022-2027 bagi Bapak Ives. Kami berdoa bagi proses penyelesaian Tanah Waru, dan kami berdoa bagi persoalan-persoalan pribadi kami masing-masing, dalam diri pribadi kami, dengan diri kami sendiri, dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dengan keluarga kami, dengan lingkungan sosial kami, dengan persoalan apa saja dalam kehidupan ini. Ya Allah, dalam kerajaan sorga kami mohon, Tuhan mau menolong kami, mengaruniakan kami hikmat ilahi, sehingga di tengah-tengah upaya menyelesaikan persoalan kehidupan, kami tidak menggunakan neraca yang serong, tetapi kami selalu berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang berupaya untuk menjadi orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang benar, orang yang berupaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kebahagiaan kami akan disyukuri juga oleh orang-orang di sekitar kehidupan kami, dan jalan hidup kami, cara kami hidup, boleh menjadi alat puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang pada malam hari ini boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, usaha mereka, karya kehidupan mereka. Secara khusus pelayan-pelayan-Mu yang pada malam hari ini boleh melayani Tuhan dengan potensi, dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan menjaga dan memberkati kehidupan mereka selalu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita penyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 3 sebelum persembahan, bait keempat sesudah persembahan. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
mengucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Ya Tuhan, Sang Pemberi berkat, terimalah persembahan syukur kami ini. Berkati dan pakailah persembahan ini bagi pekerjaan, bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, agar membawa sukacita bagi semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 16 November 2022. Balai Pengobatan GPIB Jemaat Nazaret. Mulai bulan November 2022, Balai Pengobatan GPIB Jemaat Nazaret membuka layanan kesehatan bagi warga jemaat setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan saat ibadah PKLU, Balai Pengobatan dibuka mulai pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal petugas Balai Pengobatan dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota pemuda untuk hadir
dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda bertema Jangan Om Dodeh yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 19.30 WIB dari Amsal 14:23 dengan pemberita firman Penetua Lingkan Siwalete Worontikan secara hybrid. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ibadah pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIW Jemaat Nasaret dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 19.30 WIB secara tatap muka bertempat di ruang serbaguna GPIB Nasaret dengan tema True and Love Amsal 21 ayat 21. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Untuk informasi terkait bendahara pelayanan kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Jemaat Tuhan, kami akan mengenalkan Vikaris Jessica Manabung. Kami silakan. Bisa di tempat aja, maaf. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita membangun hari-hari kehidupan berlandaskan kebenaran sabda Allah dan pastikanlah kita adalah bagian dari kelompok orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang berhikmat, saleh, dan benar. Mari berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dari lagu pujian 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap, kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan
tundukkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai kehidupan Ibu Bapa saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.